Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurhadi dengan NIM 4101420053, mahasiswa program studi pendidikan matematika 2020 Universitas Negeri Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Haris, SSI, MSc. Program yang saya buat ini adalah sebuah program game yang saya beri nama Ikan Makan Ikan menggunakan bantuan program yang bernama Scratch. Game ini tentu sudah dikenal banyak orang, tetapi saya akan mencoba membuat versi saya sendiri. Berikut adalah penjelasan program tersebut. Yang pertama yaitu buka program Scratch, kemudian pilih backdrop pada bagian stage, lalu kita search underwater, kemudian pilih backdrop yang kita inginkan. Pilih sprite pada bagian sprite list, lalu kita search fish, dan pilih sprite fish atau ikan yang kita inginkan. Lalu pada bagian spreadfish kita klik dan kita buat kodenya di bagian scripts area dengan memilih kode dari bagian scripts. Klik events, lalu pilih when flag click, kemudian klik control, lalu pilih repeat for, kemudian di dalam repeat kita isi dengan create clone of myself yang didapatkan dari control. Lalu ada go to random position yang didapatkan dari motion, next costume yang didapatkan dari looks. Repeat for berfungsi untuk memberikan pengulangan pada fish agar muncul kembali ketika sudah dimakan oleh shark yang nanti akan kita tambahkan spread sharknya. Lalu pada repeat for kita isikan dengan 4 agar jumlah fish ada 4. Create clone of myself berfungsi untuk membuat cloning dari fish tersebut. Go to random position berfungsi untuk mengacak posisi fish. Next costume berfungsi untuk mengganti kostum fish. Fish tersebut memiliki 4 kostum yang dapat kita cek pada bagian costumes. Sebelum repeat for, kita tambahkan show yang didapatkan dari looks. Show berfungsi untuk menampilkan fish pada kanvas. Setelah repeat for, kita tambahkan hide yang didapatkan dari looks. Hide berfungsi untuk menyembunyikan fish pada kanvas. Lalu kita akan buat kode lagi yang terpisah dari kode sebelumnya. Kode ini dibuat untuk cloning dari fish. Caranya yaitu tambahkan when I start as a clone yang didapatkan dari control, tambahkan forever yang didapatkan dari control, kemudian di dalam forever kita isi dengan turn 3 degrees, move 2 steps, turn 3 degrees, set rotation style left right, dan if on edge bounce yang didapatkan dari motion. Forever berfungsi untuk membuat kode dijalankan terus menerus. Turn 3 degrees berfungsi untuk menggerakkan fish dengan arah 3 derajat. Move 2 steps yang berfungsi untuk menggerakkan fish sebanyak 2 langkah. Turn 3 degrees berfungsi untuk menggerakkan fish dengan arah 3 derajat yang merupakan kebalikan dari arah sebelumnya. Set rotation left right berfungsi untuk membuat rotasi fish menjadi berbalik arah kanan kiri. If on edge bounce berfungsi untuk membalikkan arah fish ketika mencapai batas kanvas. Setelah itu kita akan menambahkan sprite baru, yaitu dengan cara pilih sprite pada bagian sprite list, lalu kita search fish dan pilih sprite shark atau hue yang kita inginkan. Pada sprite shark itu kita klik dan kita buat kodenya di bagian scripts area dengan memilih kode di bagian scripts. Lalu klik events, lalu pilih when flag click, klik variable, lalu klik make a variable dengan lalu kita isi pada bagian new variable name dengan kata score, kemudian klik OK. Setelah itu tambahkan set score to 0 pada bagian variables. Set score to 0 berfungsi untuk menampilkan skor dengan nilai awal 0. Ini akan berhubungan dengan kode dari fish yang sebelumnya. Kita akan kembali lagi kepada kode fish. Di dalam forever tadi di dalam forever kita tambahkan dengan if touching shark to the yang didapatkan dari sensing. Di dalam if touching shark to berisi head yang didapatkan dari looks, change score by 1 yang didapatkan dari variables, wait 2 seconds yang didapatkan dari events, dan show yang didapatkan dari looks. If touching shark to berfungsi untuk membuat pengkondisian. Jika fish menyentuh shark to, maka fish akan dikenai perlakuan selanjutnya. Hide berfungsi sebagai akibat jika fish menyentuh shark to, maka fish akan tersembunyi. Change score by 1 berfungsi untuk menambahkan skor. Kode ini dibuat setelah membuat variable score yang tadi. Kemudian ini berfungsi jika fish menyentuh shark to, maka skor akan bertambah 1. Wait 2 seconds berfungsi untuk menunggu head fish selama 1 detik. Show berfungsi untuk menampilkan kembali fish yang telah tersembunyi. Lalu kita kembali pada kode dari sprite shark-nya.
Tambahkan forever yang didapatkan dari kontrol. Kemudian di dalam forever kita isi dengan move 10 step dan point towards mouse pointer yang didapatkan dari motion. Forever berfungsi untuk membuat kode dijalankan terus-menerus. Move 10 steps berfungsi menggerakkan shark to sebanyak 10 langkah. Point towards mouse pointer berfungsi untuk menggerakkan shark to mengikuti gerakan mouse. Lalu kita buat kode lagi yang terpisah dari kode sebelumnya. Kode ini dibuat untuk dialog oleh shark2. Caranya, klik event, selalu pilih when flag click, kemudian tambahkan forever yang didapatkan dari kontrol. Kemudian di dalam forever kita isi dengan say aku lapar for 1 seconds, next costume yang didapatkan dari looks, dan wait 1 seconds yang didapatkan dari kontrol. Forever berfungsi untuk membuat kode dijalankan terus-menerus. Saya aku lapar for 1 seconds berfungsi untuk menampilkan dialog oleh shark2, yaitu kalimat aku lapar selama 1 detik. Next costume berfungsi untuk mengganti kostum dari shark2. Shark2 memiliki 3 kostum yang dapat kita cek pada bagian costumes. Wait 1 seconds berfungsi untuk sebagai jeda penampilan dialog oleh shark2. Setelah itu kita tambahkan sprite baru, yaitu ubur-ubur dengan cara pilih sprite pada bagian sprite list, lalu kita search fish dan pilih sprite jellyfish atau ubur-ubur yang kita inginkan. Pada sprite jellyfish kita klik dan kita akan buat kodenya di bagian script area dengan memilih kode dari bagian script. Klik event, lalu pilih when flag click, klik control, lalu pilih repeat tree, kemudian di dalam repeat kita isi dengan create clone of myself yang didapatkan dari control, go to random position yang didapatkan dari motion, dan next costume yang didapatkan dari looks. Repeat tree berfungsi untuk memberikan pengulangan pada jellyfish agar muncul kembali ketika sudah dimakan oleh shark2. Pada repeat tree kita isikan 3 agar jumlah jellyfish ada 3. Create clone of myself berfungsi untuk membuat cloning dari jellyfish tersebut. Go to random position berfungsi untuk mengacak posisi jellyfish. Next costume berfungsi untuk mengganti kostum dari jellyfish. Jellyfish tersebut memiliki 4 kostum yang dapat kita cek pada bagian costumes. Kostum yang kita gunakan hanya ada 2, yaitu yang berwarna merah dan juga putih. Sebelum repeat tree kita tambahkan show yang didapatkan dari looks. Show berfungsi untuk menampilkan jellyfish pada kanvas. Setelah repeat tree kita tambahkan hide yang didapatkan dari looks. Hide berfungsi untuk menyembunyikan jellyfish pada kanvas. Setelah itu kita buat kode lagi yang terpisah dari kode sebelumnya. Kode ini dibuat untuk cloning dari jellyfish. Caranya yaitu tambahkan when I start as a clone yang didapatkan dari kontrol, tambahkan forever yang didapatkan dari kontrol, kemudian di dalam forever kita isi dengan turn 5 degrees, move 3 steps, turn 5 degrees, set rotation style left right, dan if on edge bounce yang didapatkan dari motion. Forever berfungsi untuk membuat kode dijalankan terus-menerus. Turn 5 degrees berfungsi menggerakkan jellyfish dengan arah 5 derajat. Move 3 steps berfungsi untuk menggerakkan jellyfish sebanyak 3 langkah. Turn 5 degrees berfungsi untuk menggerakkan jellyfish dengan arah 5 derajat, kebalikan dari sebelumnya. Set rotation style left right berfungsi untuk membuat rotasi jellyfish menjadi berbalik arah kanan kiri. If on edge bounce berfungsi untuk membalikkan arah jellyfish ketika mencapai batas kanvas. Lalu kita kembali kepada kode fish yang sebelumnya, yaitu di dalam forever kita tambahkan lagi dengan if touching jellyfish yang didapatkan dari sensing. Di dalam if touching jellyfish berisi head yang didapatkan dari looks, wait 2 seconds yang didapatkan dari events, dan show yang didapatkan dari looks. If touching jellyfish berfungsi untuk membuat pengkondisian. Jika fish menyentuh jellyfish, maka fish akan dikenai perlakuan selanjutnya. Head berfungsi sebagai akibat. Jika fish menyentuh shark2, maka fish akan tersembunyi. Wait 2 seconds berfungsi untuk menunggu head fish selama 1 detik. Show berfungsi untuk menampilkan kembali fish yang telah tersembunyi. Lalu kembali ke kode jellyfish, kita tambahkan di dalam forever kita tambahkan if touching shark2 yang didapatkan dari sensing. Di dalamnya berisi head yang didapatkan dari looks, change score by -1 yang didapatkan dari variables, wait 1 seconds yang didapatkan dari events, dan show yang didapatkan dari looks. If-nya tadi berfungsi untuk pengkondisian. Jika jellyfish menyentuh shark2, maka jellyfish akan dikenai perlakuan selanjutnya. Head berfungsi sebagai akibat dari jellyfish yang menyentuh shark2, maka jellyfish akan tersembunyi. Change score by -1 berfungsi untuk pengurangan skor. Jika jellyfish menyentuh shark2, maka skor akan berkurang 1. Wait 1 seconds berfungsi sebagai untuk menunggu head jellyfish selama 1 detik. Show berfungsi untuk menampilkan kembali jellyfish yang telah tersembunyi. Demikianlah penjelasan untuk program ini. Ini adalah
Berikut adalah hasil dari program tersebut. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.